Tahun nanti, aku akan membuatmu terhormat dan memperkuat posisimu. Anggap saja balasan atas bantuanmu pada ibuku. Keluarga Xiao kami bermula dari rumah ini. Dari klinik kecil ini berkembang menjadi grup farmasi terbesar di kota Lincheng. Tuan Besar telah mencurahkan darah dan keringatnya selama lebih dari 50 tahun. Dan hari ini ulang tahunnya yang ke-80. Kakak jangan khawatir. Hadiah yang disiapkan keluarga kedua kami pasti akan menyenangkan Tuan Besar Xiao. Paman, jangan khawatir. Keluarga pertama akan selalu jadi yang utama selamanya. Keluarga ketiga semakin keterlaluan. Kenapa belum datang juga? Ayah, jangan ganggu mereka. Lagi pula di keluarga ketiga. Cuma Xiaowan Er saja. Sayang, aku dan Xiao Xiao akan ambil sesuatu dulu. Aku juga siapkan hadiah untuk kakek. Baiklah. Sepertinya kau masih belum yakin dengan hadiah yang kupersiapkan ya. Nanti kalian akan terkejut. Aku mohon selamatkan anakku. Keluarga Xiao, kalian semua adalah keluarga tabib terkenal. Di hari bahagia ini, kami tidak terima pasien. Kakak, ini menyangkut nyawa seseorang. Biar aku periksa. Bagaimana? Penyakit ini agak aneh. Kakak, bagaimana kalau kau yang memeriksanya? Ini adalah penyakit langka. Sudah menyerang organ dalam. Dengan ilmu pengetahuanku, aku tidak bisa apa-apa. Bahkan jika Tuan Besar turun tangan tetap sulit. Sebaiknya kalian pergi. Aku mohon pikirkan cara lain. Bukankah tabib harus memiliki hati seperti orang tua? Keluarga Xiao kami tidak pernah menyelamatkan pasien tanpa keyakinan. Dan kalau gagal, bukankah itu merusak nama kami? Kau juga pewaris keluarga Xiao. Anakku hampir sekarat, tolong selamatkan dia. Titik aku puntur Tansong. Sepertinya masalahnya ada di sini. Kau yakin? Apa kau pewaris keluarga Xiao? Aku bukan pewaris keluarga Xiao. Kalau aku turun tangan, mungkin ada bahayanya. Masih sempat berubah pikiran sekarang. Silakan lanjutkan. Aku tanggung resikonya. Dia sudah sadar. Sudah selesai. Sekarang dia sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih Tabib Sakti. Boleh aku tahu namamu? Nyawanya selamat. Keluargaku akan mengingatmu. Namaku Suchen. Jangan berterima kasih. Aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setahun. Cepat bawa dia ke rumah sakit agar kondisinya tidak memburuk. Sayang, ayo kita masuk. Baiklah. Xiaowan Er, kau bilang akan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan membawa calon suamimu. Apa dia calon suamimu? Bukannya sudah jelas. Wajahnya asing. Aku kenal semua anak kau berkuasa di kota Lincheng. Sepertinya belum pernah melihatmu. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku hanya orang biasa. Xiaowan Er, seleramu bagus juga. Memilih orang miskin seperti dia. Dengar anak muda, orang sepertimu dan keluarga kami bagaikan langit dan bumi. Kau tidak bisa menyesuaikan diri. Lebih baik mundur selagi bisa. Jika Xiaowan Er sampai menikah, dia berhak mendapatkan sebagian aset keluarga Xiao. Aku tidak setuju pernikahan ini. Bagaimana mungkin nona dari keluarga Xiao menikah dengan pemuda miskin? Ini 1 miliar. Segera tinggalkan keluarga Xiao. Hei, Nona, menurutmu apa Suchen akan tertarik? Percayalah pada seleraku. Kenapa? Masih kurang? Itu 1 miliar loh. Kau tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Dasar tidak tahu diuntung. Anak muda, jangan terlalu serakah. Cukup. Xiao Dongsan, Xiao Qi. Urusan pernikahanku sejak kapan kalian mengaturnya? Xiaowan Er, aku ini pamanmu. Berani bicara seperti itu. Aku menghormatimu karena kau pamanku. Kalau tidak, aku hentikan semua biaya untuk keluargamu. Kau pikir keluarga besarmu dapat 300 miliar dari siapa, Paman? Tuan Besar Xiao tiba. Hormat Tuan Xiao.
Wan ini pilihanmu? Pemuda pilihan hatimu sendiri. Pemuda ini tampan juga. Kakek, sebelum kakek datang tadi, mereka semua ini menggangguku. Xiaowan, hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Di hari sepenting ini kau malah terlambat. Jelas kau tidak menghormati kakek. Tadi ada masalah di jalan yang menghambatku. Kalian tidak bertemu wanita di depan gerbang yang mencari bantuan medis, kan? Kalian tidak ikut campur, kan? Anak kecil itu sulit diselamatkan. Jangan sampai merusak nama baik keluarga Xiao. Memang ada seorang wanita mencari bantuan medis, tapi aku sudah menyelamatkannya. Apa kau sedang mengigau? Kau bilang kau bisa selamatkan orang. Memangnya kau siapa? Aku sudah praktik 30 tahun. Aku tidak berani bilang bisa menyelamatkan semua orang. Kau mengerti ilmu pengobatan. Berani sekali bicara seperti itu. Anak ini, dia bicara omong kosong. Ini adalah kesempatan bagus. Ayah, aku sudah memeriksa denyut nadi pasien itu. Memang penyakitnya sudah sangat parah. Dia akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi Su Chen malah bilang dia bisa menyembuhkannya. Sifat anak ini sungguh rendahan. Bagaimana bisa keluarga kita menerima orang seperti ini? Nah, apa benar yang dikatakan kakakmu Ayah, itu? aku sudah memeriksanya. Memang penyakit yang tidak tersembuhkan. Mungkinkah Su Chen benar-benar berbohong? Su Chen, miskin bukan masalah. Dulu aku juga pemuda miskin yang berjuang selangkah demi selangkah. Daripada berbohong terus-menerus dengan karakter buruk, Wan aku sama sekali tidak tenang menyerahkanmu ke orang seperti itu. Tuan Besar Xiao, semua yang kau katakan tadi benar. Kalau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Di sana tidak ada CCTV. Bagaimana memeriksanya? Kau pintar sekali merencanakannya. Kau? Kakek, aku percaya pada Su Chen. Su Chen adalah tunanganku. Menghina Su Chen sama dengan menghinaku. Siapapun yang berani bicara lagi, terima kalau aku tidak sopan. Sudahlah, hari ini hari bahagia. Kita tidak membicarakan itu. Kakek, ini hadiah dari cucumu. Semoga kakek bahagia, selalu sehat dan berumur panjang. Ini adalah giok hetian kualitas terbaik. Berasal dari kediaman Pangeran Duan pada akhir dinasti Qing. Bagus sekali, Xiaoqi. Kau sungguh perhatian. Keluarga utama kami juga punya hadiah sebuah kaligrafi. Karya Huang Tingqian untukmu. Wow. Hadiah dari keluarga kedua kami, batu tinta Duan, yang pernah dipakai oleh Zheng Banqiao. Bagus sekali. Semua hadiah ini sangat menyentuh hatiku. Oh ya, Wan keluarga pertama dan kedua kita sudah memberikan hadiah. Aku ingin tahu, hadiah istimewa apa yang kau siapkan? Kakek, aku datang terburu-buru. Aku hanya siapkan liontin giok. Liontin giok itu lumayan bagus, tapi dibandingkan dengan hadiah kami masih jauh lebih rendah. Kau cucu yang paling disayang. Kenapa kau hanya memberikan liontin giok saja? Sudahlah, lanjutkan ke acara berikutnya. Wan aku masih punya satu lagi. Barang rongsokannya jangan dikeluarkan. Jadi ini hadiah mewahmu. Sebuah guci keramik rusak. Su Chen, barang rongsokan ini memang cocok dengan statusmu. Sama-sama barang yang tidak layak dipamerkan. Wan hadiah darimu dan tunanganmu itu tidak lebih berharga dari yang lainnya. Benar, dibandingkan barang rongsokan kalian, hadiahku tentu saja lebih berharga. Kau bilang apa? Tong tidak apa-apa, syukurlah tidak dalam bahaya. Kali ini sungguh berkat keluarga Xiao. Lin, kau tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan keluarga Xiao. Pak, aku sudah cari tahu hari ini ulang tahun ke-80 Tuan Xiao. Menurut Anda, apa perlu mengirim hadiah? Siapkan mobil. Siapkan hadiah yang mewah. Aku akan pergi sendiri. Pak, keluarga Xiao tidak layak bertemu dengan Anda. Keluarga Xiao adalah penyelamat nyawa cucuku. Aku, Wu Yue, selalu membalas budi. Beraninya kalian menilai hadiahku dengan seenaknya. Hadiahku jauh lebih berharga. Kenapa tidak boleh menilai? Xiaoqi, yang kau berikan itu hanya tongkat giok Rusia produksi modern. Harga pasarannya hanya 10 juta. Xiao Dongshan, tiruan lukisan dan kaligrafi artefak dinasti Song dari masa Republik Tiongkok, 300.000. Itu pun terlalu mahal. Xiao Beihai, benar kan? Hadiahmu agak lebih baik, tapi hanya bernilai sekitar 30 juta. Sedangkan milikku, botol tembakau khusus istana dari era Qianlong yang nilai pasarannya lebih dari 2 miliar. Beraninya kalian membanding. Su Chen, kau sungguh sombong ya. Maksudmu, semua hadiah kami adalah palsu begitu? Su Chen,
Kalau hari ini kau tidak bisa membuktikan barang itu palsu, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Wan jadi ini tunanganmu yang kau undang. Mulutnya penuh kebohongan dan sombong. Kau membuatku kecewa, merusak acara ulang tahun. Kau